peluang penyerapan karbon itu akan hilang ada berapa banyak. Kalau setiap daerah memiliki pemetaan itu, ada luasan mangrove-nya dan disertakan dengan kemampuan simpan dan serap karbon, itu akan membuka paradigma Pemda bahwa ternyata mangrove itu secara ekologis sangat-sangat penting dalam kaitan dengan pembangunan hijau. Kemudian juga di Maluku Utara hampir tidak ada pemanfaatan mangrove untuk hasil hutan bukan kayunya. Jadi ya beda dengan di daerah lain, mungkin di Jawa atau di daerah-daerah yang lebih maju banyak pengolahan sirup atau apa, sehingga masyarakat tidak melihat ini sebagai sesuatu yang punya added value begitu. Nah, penting kompetensi mendorong kemampuan pengolahan hasil hutan bukan kayu dari mangrove begitu. Sehingga selain dari jasa lingkungan dan lainnya, sehingga memang kompetensi untuk terhadap melihat nilai ekologi dan ekonomi itu bisa ditingkatkan baik di Pemdanya, decision maker-nya maupun dari perguruan tingginya. Begitu, Ibu. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Radius Simanjuntak. Kalau saya memahaminya tadi bahwasannya lingkungan mangrove itu dieksploitasi, sementara saat ini tidak ada moratorium mangrove sebagai sebuah isu yang cukup strategis di sektor ini, dan itu semua membutuhkan salah satunya adalah komitmen kebijakan dari pemerintah itu sendiri untuk melakukan upaya-upaya moratorium serta mengembangkan instrumen itu, sehingga kompetensinya itu nanti untuk pemangku kebijakan harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang mangrove itu sendiri. Juga tadi disebutkan beberapa aspek teknis tentang mangrove, yaitu bagaimana pemetaannya, kemudian bagaimana penghitungan karbon, in-out, dan seterusnya, serta pengetahuan tentang indikator-indikator perlindungan ekosistem mangrove. Kalau tidak salah, saya menangkapnya sejauh itu. Barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, dan saya tambah lagi dengan satu pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas institusi pendidikan dan pelatihan dalam upaya pembelajaran ekonomi hijau untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon dan agenda Build Back Better di sektor terkait blue carbon, mangrove, dan bagaimana mainstreaming-nya. Ini belum terjawab juga pertanyaannya, bagaimana mainstreaming dari PRK ini pada level subnasional. Seperti kita tahu, kita memiliki banyak sekali roadmap dan seterusnya, tapi bagaimana untuk mainstreaming ini di level subnasional, ini juga merupakan sebuah isu yang perlu kita rembuk bersama, kita diskusikan bersama. Mohon dipersilahkan Bapak Ibu apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ditanggapi, juga bisa menanggapi lewat grup chat, agar bisa kami rekap dan barangkali beberapa nanti bisa saya bacakan. Tadi mohon maaf Ibu, yang tentang mangrove tadi sudah itu ya. Jadi mohon maaf Bapak, izin sebentar. Iya, Pak Bapak Simanjuntak ya? Iya. Ya, silakan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kompetensi apa yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan. Terus terang kami di daerah sini sangat minim kemampuan kami untuk menghitung kemampuan daya tampung, daya simpan karbon, kemudian daya serap karbon oleh mangrove, kemudian bagaimana mengolah hasil hutan bukan kayu dari mangrove, kami dari kampus memang masih minim. Nah, kompetensi itu sangat penting untuk dibutuhkan kalau menurut kami. Nah, bagaimana mengharus utamakan ini? Nah, menurut saya bahwa mangrove adalah penyerap karbon sampai 20 kali tinggi, lebih tinggi daripada hutan daratan. Kemudian mangrove itu adalah area dengan nilai konservasi tinggi. Atas dasar itu seharusnya memang ini menjadi menjadi pendorong untuk dilakukan konservasi secara menyeluruh untuk ekosistem mangrove, begitu Ibu. Terima kasih. Ya, saya bisa menangkap Bapak kira-kira beberapa hal teknis itu perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk institusi pendidikan dan perguruan tinggi, termasuk diantaranya teknis mengenai penghitungan daya simpan karbon dan bagaimana pengelolaan tadi itu produk-produk dari mangrove itu perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ya, tadi saya mendengar satu ibu atau mungkin Bapak yang tadi raise hand atau mohon izin Bu. Ya, Bapak atau Ibu? Iya. Bapak, saya belum bisa melihat. Iya, saya mohon maaf, ini sepertinya kalau saya menghidupkan kamera agak karena koneksinya kurang ini Bu.
Ya, memahami Pak. Ini kendala dari virtual meeting seperti ini. Mohon Bapak memperkenalkan. Nama aja. Ya, nama saya Komang, Pak. Nama saya Komang, Bu. Oh ya, Bapak Ya. Komang. Dipersilakan Bapak. Begini, jadi sebagaimana disampaikan Pak Simanjuntak tadi atau oleh Pak Agus juga, barangkali kita sih sebenarnya harus kembali sedikit saja ke belakang bahwa perspektif mangrove ini belakangan memang tanda kutip ditarik ke ranah blue carbon gitu ya. Tetapi sebenarnya pada batas mana dia sebenarnya bisa masuk ke blue carbon atau dia masuk kepada wilayah lain. Karena begini, di dalam skema RIDD Plus itu wilayah pengukuran kinerja RIDD Plus itu juga memasukkan mangrove tetapi pada bagian above ground-nya begitu. Nah, maka dari itu saya pikir perspektif ini harus ditempatkan secara baik dulu, batasannya seperti di mana gitu ya. Yang selama ini banyak kajian memang iya dan banyak hasil penelitian memang iya. Jadi kita bisa merefer kepada beberapa institusi penelitian seperti CIFOR atau Litbang Kehutanan atau barangkali juga ada peneliti-peneliti lain begitu. Yang intinya memang betul sekali bahwa mangrove itu 20 kali lebih banyak simpanan karbonnya, tetapi kita harus memberikan batas dulu nih pada above ground-nya apa below ground-nya begitu. Kalau kita bermain di below ground berarti bisa jadi ini memang yang dikatakan sebagai blue. Tetapi ada istilah juga green carbon yang menganggap bahwa di above-nya bukan yang di below-nya. Nah, above-nya itu juga bagian dari green gitu. Kalau dalam konteks mitigasi iya, saya setuju dengan pendapat Pak Agus tadi bahwa konteks mitigasi mangrove adalah satu mempertahankan wilayah mangrove atau merehabilitasi mangrove itu adalah bagian dari mitigasi ataupun menjadikan mangrove sebagai kawasan esensial juga gitu. Nah, sekali lagi bahwa perspektif ini harus disamakan dulu begitu. Nah, terkait bahwa barangkali nanti ada memanfaatkan hasil non kayu itu memang jadi ada konteks non carbon benefitnya yang bisa kita balik. Tetapi memang kita harus sedikit ke belakang dulu untuk bisa lebih maju bahwa menyepakati mana batasan yang blue carbon kah, green carbon kah, atau memang brown carbon juga ada begitu. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi, ya terima kasih Bapak Komang. Tadi saya tangkap bahwa selain isu tadi pemahaman yang sama mengenai apa yang di mangrove ini masuk ke dalam mana, itu harus diberikan pemahaman yang sama, satu frekuensi sebelum kita berbicara mengenai kemudian bagaimana kompetensinya dan seterusnya. Dan juga tadi yang refer yang ke diskusi awal yang Pak Agus Unpati, sebetulnya tidak hanya mangrove, tapi juga ada seagrasses, kemudian terumbu karang, ini belum masuk dalam diskusi kita. Ini juga perlu dilakukan. Kemudian tadi mengenai mitigasi dan pemahaman mengenai kawasan ekosistem esensial yang dimana ini masih simpang siur untuk pemahaman ini perlu diperkuat, perlu penguatan dan juga di perguruan tinggi pun barangkali ini kapasitas untuk memahami itu juga perlu ditingkatkan lagi. Saya pikir seperti itu. Untuk selanjutnya barangkali juga ada yang merespon tentang isu ini karena sekali lagi room ini kita juga berbicara tentang bagaimana mainstreaming dari PRK ini pada level subnasional mengingat ini adalah sebuah isu yang cukup penting, tapi apabila ini bergerak pada tataran nasional saja, ini sepertinya ya akan macet begitu ya, komunikasinya tidak akan terbangun, dan bagaimana ini untuk bisa di mainstreaming pada level subnasional, itu jadi satu pertanyaan juga pada room ini. Dipersilakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin menyampaikan pandangannya, ingin menyampaikan pesannya. Mungkin saya share aja. Dengan Ibu, saya Eli Jamilah dari Universitas Bakri, Jakarta. Saya bukan ahli mangrove, bukan ahli lingkungan gitu kan. Karena saya dari sisi komunikasi, ada beberapa pengalaman saya ketika mendampingi masyarakat, terutama di Mundu, di Cirebon, di Baru, Sulawesi Selatan, sama di Pindrang itu.
terkait dengan blue carbon, dengan mangrove, juga dengan mainstream ke subnasional. Misalnya gini, kan kalau tempat itu harus dimiliki, harus rasa kepemilikan masyarakat setempat itu harus besar gitu, Bu. Kayak gitu supaya mereka juga dengan sukarela gitu kan untuk mempertahankan tempat itu. Meskipun misalnya ini bukan dari tataran political will, bukan dari tataran dari ketentuannya apa kayak gitu, bukan dari campur tangan ilmuwan gitu kan. Misalnya ketika di Mundu itu ya tadi yang disebutkan Pak Radios ya, memang ada sirup, ada banyak yang dihasilkan dari mangrove gitu kan. Tapi juga itu mereka menjaga mangrove itu, karena kalau nggak ada mangrove itu, daerah mereka nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada lagi daya tarik mereka. Itu terkait dengan pariwisata, Bu. Baru kemudian juga ketika di Sulawesi Selatan ada karena garis pantainya panjang, itu ada di salah satu kabupaten, di sana namanya Kabupaten Pindrang. Kemudian saya bersama pemerintahnya itu kemudian berusaha untuk membangun city branding-nya mereka berdasarkan dari kondisi pantainya itu, perairannya itu. Jadi the longest sunset in the east, di Sulawesi gitu kan. Karena garis pantainya itu, nah karena sudah masuk ke city branding kan identitas mereka ya harus dijaga gitu, harga diri mereka gitu. Ya seperti itu sih Bu, mungkin di pendampingan masyarakat ya kalau dari sisi saya gitu. Saya nggak tahu ilmunya itu. Terima kasih Bu. Ya, saya menangkapnya apabila nanti ini kira-kira mau dikembangkan pelatihan green economy atau learning untuk green economy, ini diperlukan sebuah kompetensi komunikasi yang ini masuk ke dalam aspek sosial cultural kompetensi, bagaimana engagement dengan keseluruhan masyarakat sehingga mereka bisa bergerak, dan ini sebenarnya inline dengan pendapatnya tadi dari Bapak siapa ya tadi Pak yang berbicara mengenai pengelolaan produk-produk mangrove dan non-mangrove tadi itu, kayu dan seterusnya, ini inline di situ karena kita memerlukan kapasitas stakeholder, kapasitas mengambil kebijakan yang bisa mengintegrasikan hal tersebut sehingga bisa mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya saya invite kembali untuk isunya semakin menarik. Kita tadi sudah berbicara mengenai hardware juga, tentang secara teknis bagaimana ini diperlukan. Kemudian kita berbicara tentang softwarenya, komunikasinya, dan seterusnya. Kita tadi berbicara tentang enabling environment, bagaimana kebijakan itu juga diperlukan, komitmennya untuk bisa melakukan pembangunan rendah karbon. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya atau memberikan masukannya, boleh diketik, boleh raise hand. Dipersilahkan. Ya, Bu Eka. Ibu, dari Bapak Mas Ejo. Pak Sarno. Monggo Pak Sarno. Gantian ya, kita Pak. Dari Unsri ya. Pak Sarno. Iya, Bu. Pak Sarno. Saya Sarno dari Unsri. Ya. Tadi saya geser ruang, tadi saya di ruang A. Kebetulan di ruang A tadi saya mengusulkan isu strategis tentang pemulihan kawasan mangrove yang terdegradasi. Tapi kemudian ada rename, ada kata kunci mangrove, saya mohon izin tadi geser ke ruang D. Nah, ternyata di ruang D ada Mas Komang nih, Mas Jojo, di teman lama. Selamat datang, Pak. Di warung juga ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di ruang A sebenarnya tentang mangrove. Jadi perlu adanya, atau saya tadi menyampaikan isu strategis tentang pemulihan kawasan mangrove yang terdegradasi. Tadi juga di ruang A juga sudah saya sampaikan mengenai kompetensi, pengetahuan, dan keahlian. Jadi tadi saya sampaikan di ruang sebelah bahwa kompetensi yang diperlukan adalah terkait dengan biodiversitas sumber daya alam, kemudian pengetahuannya adalah tentang biologi atau bioekologi, dan keahlian yang diperlukan adalah monitoring dan evaluasi, jadi MONEV. Jadi setelah bibit-bibit mangrove ditanam itu nanti mau diapakan, bagaimana memonitoringnya, bagaimana mengevaluasinya. Jadi kita tetap menjaga tidak hanya sekedar menanam, tetapi menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya.
Kemudian juga saya sampaikan tadi kira-kira kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan ekosistem mangrove. Ya, Bapak, silahkan dilanjut. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi saya sangat setuju dengan pendapat Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan sebelum saya, apalagi tadi terkait dengan pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove. Kebetulan saya sedang mengajar mata kuliah biologi mangrove. Jadi ada mahasiswa program permata kami yang sudah memanfaatkan, baru mengikuti mata kuliah ini sudah memanfaatkan Sonerasia untuk sirup. Mereka sudah berhasil membuat sirup dari pedada. Dan itu salah satu potensi ya, potensi yang lain sangat luar biasa. Kemudian kajian-kajian tentang biomasa mangrove, baik yang di bawah permukaan ataupun di atas permukaan, di mahasiswa kami sudah melakukan kegiatan itu, jadi memberikan gambaran betapa besarnya cadangan karbon ya di dalam mangrove. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa saya sampaikan sebenarnya, tapi mungkin karena waktunya nanti bisa disambung lagi, Bu. Ya. Sementara dari saya itu, Bu Eka. Ya, terima kasih, sangat jelas sekali kompetensinya biodiversitas dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, kemudian pengetahuan yang bisa dibangun itu adalah tentang bioekologi, dan skill yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan itu terkait dengan MONEF. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, kita masih berbicara pula tentang bagaimana ekosistem selain mangrove, terumbu karang, dan seterusnya. Barangkali ada Bapak Ibu di sini yang memiliki lesson learn terkait itu atau best practice terkait itu yang bisa menyampaikan isu strateginya, kemudian bagaimana kapasitasnya apabila pelatihan green economy terkait dengan hal ini, terkait dengan blue carbon selain mangrove yang bisa diangkat, serta bagaimana nanti ini dikembangkan kompetensi dan keahliannya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang memiliki pengalaman tentang hal itu, atau bagaimana tentang mainstreaming hal ini di level subnasional bisa disampaikan pendapatnya atau masukannya, inputnya. Masih ada? Atau masih ada lagi? Ibu Eka, saya. Oh, Bapak Agus. Iya, monggo Bapak. Dari Unpati. Ya. Memang tadi ya pemikiran dari Pak Komar itu juga mungkin kita coba pertimbangkan. Kalau saya mungkin pertimbangkan dia sederhana saja, mungkin dari yang Pak Komar, memang selama ini tentu mangrove sudah masuk ya di dalam skema-skema mitigasi, ya, adaptasi untuk bisa melindungi pesisir. Nah, tetapi memang kalau kita lihat dia dalam skop blue carbon, maka dia terkait erat juga dengan rumput laut dan terumbu karang. Ya, jadi saya kira itu yang mungkin bisa saja kita melihat dia dalam satu kesatuan itu. Cuma memang selama ini saya yakin bahwa ada mungkin teman-teman di perikanan ya yang lebih banyak, atau mungkin teman-teman yang ada juga sudah melakukan penelitian tentang itu. Nah, tapi itu mungkin yang harus kita explore. Nah, tetapi untuk komunitas blue carbon yang lain selain mangrove, dalam pengakuan di UNFCCC sendiri itu memang belum diakui sebagai suatu komunitas atau suatu ekosistem yang betul-betul bisa diperhitungkan peranannya di dalam penyimpanan atau penerapan karbon. Nah, karena itu mungkin di dalam aspek ini memang harus ada penelitian-penelitian mendasar tentang bagaimana peranan penyerapan dari ekosistem ini. Kemudian dia harus mendapatkan pengakuan secara internasional atau global di dalam skema-skema perubahan iklim. Nah, ini yang jadi sekarang ini walaupun kita mungkin berbicara tentang kita punya potensi terumbu karang atau punya seagrass
dan lain-lain yang ada di dalam komunitas itu, tetapi di dalam skema mitigasi adaptasi itu belum diakui. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau kita coba telusuri dari hasil-hasil inovasi penelitian-penelitian teman-teman, terutama di perikanan, itu juga sudah ada. Ya. Ya, jadi mungkin tahapan-tahapan perjuangan itulah yang harus kita buat. Kalau kita mau kembangkan dia menjadi satu skema atau komunitas yang mempunyai peranan di dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, sehingga mungkin sekarang ini sebenarnya kompetensi yang harus kita miliki tentang bagaimana basis pengetahuan tentang terumbu karang atau kawasan ini terhadap penyerapan karbon dan bagaimana dia bisa diakui di badan internasional yang menyangkut skema perubahan iklim ini, UNFCCC itu. Nah, tentu ini memang harus diakui juga di dalam IPCC, itu badan penelitian dunia yang menyangkut dengan mitigasi adaptasi atau perubahan iklim lah. Nah, saya kira itu, Ibu Eka, yang perlu kita mungkin coba kita mencatat aja dulu dalam basis itu, karena itu memang belum diakui secara ilmiah ataupun dalam skema-skema perubahan iklim ya. Jadi itu ada sebuah perjuangan yang harus kita bangun. Oke, berarti di sini ada sebuah apa ya Pak ya, mencoba mainstreaming shifting dari yang green economy menuju ke blue economy, tapi untuk membangun kawasan integrasi antara seagrasses, kemudian terumbu karang yang barangkali bisa diintegrasikan dengan pengelolaan mangrove itu sendiri karena memang tidak bisa dipisahkan begitu ya. Dan bagaimana political apa ya, kalau saya menyebutnya political ecology untuk bisa memiliki komitmen dalam mengangkat isu-isu tersebut pada level nasional maupun di level internasional. Tapi untuk mainstreamingnya di level subnasional ini nanti kira-kira akan seperti apa? Dan pertanyaan yang terakhir juga, bagaimana apabila kita harus menciptakan sebuah program yang menjadi prioritas kita yang harus segera dilaksanakan karena terkait dengan COVID-19 dan kita perlu build back better tapi juga faster gitu ya. Apakah Bapak Ibu memiliki output terhadap ini atau pandangan terhadap ini? Mohon dipersilahkan untuk pandangannya. Bu Eka, mohon izin sedikit. Jadi Bapak Komang lagi ya? Saya Komang Bu. Gini, KLHK sampai sejauh ini sebenarnya ada program yang memang di tingkat tapak sekali gitu ya. Namanya program Kampung Iklim gitu, Mbak. Disingkat Proklim. Nah, Proklim ini memang sebetulnya sebuah apresiasi begitu ya, tetapi dimulai dari aktivitas yang berada di level masyarakat. Saya pikir ini juga barangkali bisa direplikasi karena sejauh ini Proklim ini belum banyak untuk wilayah pesisir. Pesisir yang saya maksud ya termasuk nanti mangrove, termasuk coral reef dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengadopsi Proklim ini untuk tujuan tadi, entah yang namanya nanti blue economy kah atau green economy, itu kan hanya konteks di mana dia dilaksanakan begitu. Nah, itu bisa, misalnya ini programnya bisa direplikasi begitu, saya pikir bagus karena kalau ujung-ujungnya adalah ekonomi masyarakat ya sangat bisa menurut saya ini dicoba untuk diadopsi begitu. Itu Bu Eka menurut saya sih. Pak Komang meraih sebuah isu tentang Proklim dan ini sangat menarik karena memang ini satu program yang napak gitu ya, membumi begitu ya. Tapi terkait dengan ini, bagaimana kapasitas institusi pendidikan dan pelatihan dalam melakukan istilahnya memberikan dukungan terhadap program-program seperti ini, karena ini kan jadi programnya KLHK dan seterusnya. Bagaimana program-program seperti ini bisa didukung oleh institusi pendidikan? Apakah kapasitas dari institusi pendidikan itu memadai untuk mendukung program-program seperti ini, dan bagaimana caranya apabila itu belum memadai, bagaimana cara meningkatkannya? Saya pikir itu terkait dengan pertanyaan nomor 2. Apabila program yang membumi itu sudah ada, apakah kapasitas institusi pendidikan kita
bisa mengeksekusi itu, dan khususnya untuk para pengambil kebijakan. Lesson learned ada di perguruan tinggi, barangkali bisa diberikan masukan terkait dengan hal itu. Kalau tidak salah tadi sudah ada yang menyinggung tentang KKN tematik, Bu. Jadi sebenarnya pintu masuknya bisa dari KKN tematik saja sih, Bu. Gitu. Jadi, untuk pengambil kebijakan, Bapak. Oh, pengambil kebijakan, oke. Kalau ada pelatihan dan seterusnya untuk pengambil kebijakan agar dia lebih bisa menyokong program-program yang membumi seperti ini dalam rangka pembangunan rendah karbon. Apakah perguruan tinggi memiliki kapasitas seperti itu, dan bagaimana meningkatkan kapasitas dari institusi pendidikan dan perguruan tinggi tadi dalam upayanya untuk melakukan pembelajaran, tentu saja ekonomi hijau. Di grup ini barangkali ada yang belum. Memang Ibu Eka, saya Agus. Ya. Ya, Bapak. Ya. Jadi memang di Pemda, di pemerintah daerah itu di tingkat provinsi kan itu ada diklat-diklat. Ya, betul. Ya, diklat, ada PIM, ada macam-macam ya. Jadi ini yang harus menjadi masukan untuk bagaimana pembaharuan kurikulum yang ada di diklat-diklat di Pemda ini. Sehingga memang mulai dari tadi green economics, kemudian pembangunan rendah karbon, dan mungkin itu diformulasikan jadi sebuah materi dasar yang membentuk kompetensi tentang dari pihak para pejabat, mungkin termasuk juga dengan DPR, DPRD, dan terkait dengan mangrove atau blue carbon ini. Karena itu memang komunitas yang sangat penting sebetulnya saat ini, yang memang sebetulnya juga kompetensi kita ini mungkin masih dia berkembang di teman-teman atau kita semua yang memang betul-betul berkecimpung di dalam aktivitas-aktivitas atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan atau perubahan iklim lah. Tapi hampir sebagian yang lain di universitas sekalipun memang belum menyentuh ini dengan baik. Karena itu dengan rancangan-rancangan tentang bagaimana asesmen yang akan kita lakukan dalam pengembangan pendidikan latihan, terutama di diklat-diklat ini yang harus menjadi bagian. Jadi itu memang dia harus tersambung dengan Bappenas atau dengan kementerian di tingkat nasional dan LAN terutama untuk merancangkan kurikulum-kurikulum yang mungkin inline dengan kurikulum di diklat-diklat di Pemda. Itu yang mesti dicari jalan itu mungkin. Oke. Berarti itu, Ibu. Ya, berarti mencari benang merah. Ya. Untuk institusi pendidikan, untuk institusi yang akan menyelenggarakan diklat ini mencari benang merah seperti apa nyambungnya tentang green economy ini dari level barangkali institusional sampai ke level tadi juga disebutkan program-program yang membumi, berarti di level masyarakat. Dan ini bisa menjadi sebuah peningkatan kapasitas bagi perguruan tinggi juga, termasuk diantaranya dalam meningkatkan kapasitasnya untuk pengembangan kurikulumnya. Seperti itu ya, Pak ya? Ya. Baik, Ibu. Ya, barangkali ada yang belum berbicara, kalau tidak salah di sini masih ada Ibu Ruth Faidiba dan Bapak Radius Simanjuntak sudah berbicara juga, tapi kita masih ada waktu, jadi satu pertanyaan yang terakhir itu yang mengenai program prioritas yang mendesak pada saat ini untuk dilaksanakan program green economy ini apa dan bagaimana ini bisa dilakukan pada level subnasional, di mainstreaming di level subnasional. Saya pikir partisipannya masih ada Bapak Sarno, Ibu Ruth Faidiban, Bapak Radio Simanjuntak, Ibu Eli, Bapak Agus, dan Bapak Komang. Dipersilahkan kalau ada yang memberikan saran praktis atau prioritas praktis. Kalau ini dari Ibu Eli Jamilah, misalnya dibawa ke konsep atau event lain, upaya sustainability perairan dibuat sebagai program penyusunan city branding. Iya, lagi dalam diskusi yang sebelumnya kita juga berbicara tentang bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif, yang lebih membumi dengan membuat buzzer dan seterusnya. Barangkali ada ide lain, 1 atau 2 ide.
Kalau tidak ada lagi, barangkali saya akan menyimpulkan. Apa masih ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya juga sudah diberikan peringatan oleh panitia, oleh Mbak Indah. Saya simpulkan sedikit mengenai pembahasan kita di ini. Kita berbicara tentang isu strategi di bidang blue carbon, isunya tentang bagaimana tata ruang wilayah, bagaimana tentang aspek teknis untuk pengelolaan mangrove dan blue carbon ini, bagaimana pengetahuan dan kajian karbon serta indikator-indikator perlindungan ekosistemnya, serta bagaimana aspek-aspek teknis terkait pengelolaan mangrove dan pemahaman jasa lingkungan itu bisa dijadikan sebuah isu yang strategis dan itu juga bisa dikembangkan kompetensinya dari situ. Kemudian kita memerlukan kapasitas perguruan tinggi atau kapasitas institusi untuk penyelenggara diklat ini, kapasitas untuk secara teknis membelajarkan tersebut, kemudian memiliki kompetensi di bidang biodiversitas, kemudian mengetahui pengetahuan mengenai bioekologi, serta keahlian monitoring dan evaluation ini dari Pak Sarno, tadi saya noted. Kemudian kita memerlukan lagi dari Pak Agus Unpati tadi, bahwasannya ini harus menjadi sebuah isu yang dipahami secara sama, yang benang merahnya bisa ditarik dari level nasional sampai level subnasional dengan benang merah yang sama, tidak merupakan sebuah isu yang sektoral lagi. Seperti itu barangkali untuk diskusi kita pada room ini. Untuk selanjutnya, mohon maaf apabila Bapak Ibu ada hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Masih saya tunggu di Zoom grup chat untuk setelahnya Bapak Ibu akan dipindahkan ke room A untuk kita mengikuti penutupan. Dari saya sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bapak. Terima kasih inputnya sangat luar biasa.